Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Semoga rahmat tercurah kepada segenap kehidupan. Pecinta channel Babat Bumi Jawa, pernahkah mendengar ungkapan bahwa nenek moyang kita adalah orang pelaut? Ya, pada waktu masih di bangku taman kanak-kanak dulu, kita sering menyanyikan lagu yang bertema nenek moyang kita adalah orang pelaut. Akan tetapi, tahukah kita bahwa ungkapan itu ternyata memang benar merupakan fakta sejarah, bahwa nenek moyang kita adalah bangsa pelaut yang disegani dunia. Berdasar kronik dan berbagai cerita dalam dinasti Han pada masa pemerintahan Kaisar Wang Ming tahun 1 hingga 6 sebelum Masehi, ternyata Tiongkok sudah mengenal Nusantara yang disebut Huangze. Namun catatan tentang Nusantara atau dalam istilah mereka Lautan Selatan baru muncul setelah dunia Cina mengenal budaya tulis. Setelah kekaisaran pertama runtuh dan kerajaan-kerajaan di selatan bermunculan pada abad ke-3 Masehi, nama Jawa mulai disebut pada abad ke-5 Masehi. Penguasa Cina menyebut penduduk yang tinggal di Laut Selatan atau Nusantara dengan istilah bangsa-bangsa Kunlun, yang bermakna penduduk maritim di Asia Tenggara yang menguasai teknik-teknik kemaritiman yang amat tinggi. Pada akhir abad ke-3 Masehi, orang Kunlun atau Nusantara yang menjadi anak buah Fasin, menurut catatan seorang pegawai negeri Nanking bernama Wan Zhen, menaiki kapal besar yang panjangnya 200 kaki atau setara dengan 65 meter. Tingginya mencapai 20 sampai 30 kaki atau setara dengan 7 sampai 10 meter. Mampu dimuati 600 hingga 700 orang. Ditambah muatan seberat 10.000 hau. Kapal itu disebut Po, kata yang bukan asli Cina, tetapi lebih mirip dengan kata Jawa perahu atau kata Melayu perahu. Catatan Wan Zhen ini menunjukkan bukti bahwa teknologi kelautan penduduk maritim di Laut Selatan sudah maju pada abad ke-3 Masehi dan tidak terpengaruh sama sekali oleh teknologi kelautan Cina. Oleh karena pada masa yang sama, jungjung buatan Cina yang terbesar panjangnya tidak mencapai 100 kaki atau setara dengan 30 meter. Dan tingginya kurang dari 10 sampai 20 kaki atau setara dengan 3 sampai 7 meter. Menurut G.V. Mills dalam Malaya in the Wupei Chits, berdasarkan temuan kapal Tiongkok pada abad ke-15 yang tenggelam di pantai Filipina, ukurannya hanya 100 kaki dan lebar 40 kaki. Catatan Wan Zhen diperkuat Fasin yang menuturkan bahwa setelah tinggal 12 tahun lebih di India, ia berlayar dari Sri Lanka dengan sebuah kapal besar yang berpenumpang sekitar 200 orang. Di tengah perjalanan, kapal Fasin diterjang oleh badai besar, tetapi bisa mendarat di Yepoti, yaitu Yawadipa, nama Pulau Jawa dalam transkripsi Sanskerta. Fasin tinggal di Jawa sekitar 5 bulan, menunggu selesainya pembuatan sebuah kapal besar yang rusak akibat badai untuk kembali ke negeri Cina. Catatan Fasin itu menunjuk pada bukti bahwa di Jawa pada abad ke-5 sudah dikenal teknik pembuatan kapal-kapal besar. Pada era Majapahit, perkembangan transportasi laut dan sungai sudah tentu menjadi andalan, karena wilayah Majapahit yang meliputi wilayah Nusantara adalah negara kepulauan.
Dalam puja sastra negara Kertagama dikenal nama seorang pelaut ulung yang menjadi tangan kanan Mahapati Gajah Mada, yaitu Senopati Sarwajala Empu Nala, yang sangat piawai dalam urusan transportasi air. Di bawah kendalinya, kapal-kapal besar kerajaan Majapahit mengarungi samudera untuk menaklukkan pulau-pulau dan negara-negara di kawasan Nusantara. Dikisahkan bahwa Punala telah menemukan sejenis pohon besar yang konon dirahasiakan lokasinya sebagai bahan dasar pembuatan kapal-kapal besar. Maka bisa dimengerti bahwa pada masa itu Maritim Majapahit sudah memiliki teknologi pembuatan kapal kayu yang baik dan juga memiliki tenaga-tenaga pertukangan kayu yang handal untuk mengubah bahan dasar kayu menjadi kapal-kapal besar. Maka dengan demikian, tidak mustahil bila pada masa itu sudah ada galangan-galangan kapal dan pelabuhan-pelabuhan besar sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal. Selain membuat kapal-kapal besar, Maritim Majapahit juga membuat persenjataan untuk memperkuat angkatan laut. Oleh karena pada masa itu sudah menguasai metalurgi atau teknologi peleburan logam yang baik, maka Angkatan Laut Majapahit sudah mampu melengkapi kapal-kapal perang dengan senjata-senjata api yang handal pula. Salah satunya yang paling dahsyat pada waktu itu, yaitu pembuatan meriam cetbang secara massal yang berukuran antara 1 sampai 3 meter. Bayangkan meriam 1 sampai 3 meter. Cetbang yang berukuran 3 meter biasanya hanya digunakan untuk kapal-kapal perang yang disebut Jong Majapahit. Demikianlah pecinta channel Babat Bumi Jawa, akhir tayangan kami. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Tak lupa, tim kami selalu mengharapkan saran dan perhatian berupa subscribe, like, dan share agar kami selalu bisa menyajikan yang terbaik untuk Anda. Rahayu, rahayu, rahayu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.